Wah, ternyata ada kitab sehebat ini ya, Pak. Iya. Kalau yang di belakang sini ini ada apa ya? Nah, ini namanya Pranoto Mongso atau bisa disebut Nogodino, Tatal ataupun yang lain sangatan. Nah, ini sebenarnya adalah untuk pembacaan energi setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Karena kehidupan kita ini berhubungan dengan perbintangan, bukan tentang perdemitan, tapi ini adalah fisika kuantum. Makanya setiap hari lahir kita, lahir Jawa itu mempunyai potensi-potensi energi tertentu, dan ini sangat membantu kita untuk berkegiatan seperti itu. Mau Jadi lihat? bisa memperkirakan watak manusia ya? Oh iya, sikap-sikapnya, bagaimana caranya menghindari pas ada energi buruk, bagaimana seperti itu, semua dideskripsikan di sini, lengkap sekali. Gitu. Ini apakah hanya cuma ada di Jawa? Ini sudah internasional sebenarnya. Kalau yang paling rinci memang yang saya ketahui ada di Jawa. Tapi di gugusan Indonesia saja, di Sumatera, Jawa, Bali menggunakan sistem seperti ini yang sama. Kalau di luar negeri kita bisa contohkan negara Cina, negara Jepang, semaju apapun mereka tetap menggunakan perhitungan tradisional seperti ini, Mbak. Gitu. Keren banget ya, Pak. Sangat memang istimewa ya, tinggalan leluhur kita dulu. Dan masih banyak sekali yang ada di sini. Mau lihat di ruang sebelah? Oh, Iya. boleh, Pak. Silakan. Iya. Ada banyak bebatuan di sini ya, Pak. Enggak, dan ini sangat berharga sekali. Di sini ada beberapa arca. Ini yang sangat ikonik, Mbak. Iya. Di sebelah sini ada arca Buddha yang sedang bermeditasi memanggil dewa bumi. Di sini yang ikonik ini ada arca yang sangat langka sekali di Indonesia, walaupun tidak utuh, tapi ini arca Siwa dan Parwati. Ini satu kesatuan, ini satu pasang. Dulu di masa kuno dulu kalau ada pasangan yang ingin menikah, dulu mendatangi candi yang ada couple-nya Siwa Parwati. Tentu bukan menyembah batunya, tapi sebagai simbol perwujudan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu, Mbak. Dan wajib datang ke candi yang ada Siwa Parwatinya. Nah, untuk lebih jelasnya, kebetulan Museum Wayang Beber Sekartaji ada yang sedang magang, namanya Mas Farel. Nanti bisa dilanjutkan sama Mas Farel ya, Mbak ya. Mas Farel. Nah, ini kebetulan sedang magang di museum. Nanti beliau ditemani dijelaskan tentang isi-isi koleksi museum yang ada di ruangan ini ya, Mas ya. Iya. Oke, silakan, Pak. Kalau yang di sebelah sini ada apa ya? Ini ada dua lempeng perunggu. Nah, ini dari zaman Dumsum 3000 tahun sebelum Masehi. Ini dulu digunakan untuk tradisi pemanggilan hujan. Nah, jadi terus ini ada manik-manik dari era Hindu Buddha, bahkan ada yang lebih lama lagi. Jadi ini gelang ya, Mas? Ini gelang? Ya, gelang banyak manik-manik. Kalau untuk pemanggil hujannya ini sistemnya kayak gimana, Mas? Sistemnya itu ada, kan ini ada simbol perbintangan sama kata-kata. Jadi untuk memperkirakan Ya, memperkirakan datangnya hujan. Itu. Oh, gitu. Nah, ini di sini ada relief wayang. Nah, kalau bisa dilihat, kalau Mbaknya pernah lihat wayang Bali. Iya. Nah, ini mirip banget, Mbak, sama yang ada di Bali. Nah, ini padahal ini juga temuan dari Jawa. Nah, bisa kita lihat dari sini lebih lama mana? Nah, jelas lebih lama dari sini kan, Mbak? Iya. Nah, kenapa wayang di Bali itu sama dari zaman dulu, sedangkan di sini berubah? Karena dari sini tuh terjadi perubahan era menjadi era Islam. Oh, iya. Terus sebelah sini ada koin-koin dari zaman Kesultanan, ada Kesultanan Siak, ada Palembang. Terus ada dari zaman Raden Patah, ini ada
tulisan dari bahasa Pegon itu kurang lebih punya Raden Al-Fatah ing Demak, kurang lebih seperti itu. Terus di sini ada alat tukar barang atau barter biasanya dari zaman dulu bahkan lebih lama lagi. Terus ada koin-koin temuan Sungai Musi kan, dulu Sungai Musi jadi jalur perdagangan yang terbesar di Nusantara Mbak. Ini ditemukan di dalam Sungai Musi ini dan jadi fosil, bahkan mungkin terkena korosi juga ada di dalam air. Kalau ini terbuat dari apa ya Mas? Ini dari logam Mbak. Oh, logam. Dari logam timah gitu. Oh, timah-timah itu. Ini juga masih ada bebatuan ya Mas? Ya, ini batu bata dari era Hindu Buddha ada, dari Mataram kuno ada, dari Mataram Islam juga ada. Nah, bisa dilihat Mbak, perbedaan batu bata zaman dulu sama zaman sekarang yang lebih besar Mbak ini. Iya, iya. Nah, ini menunjukkan kalau dulu tuh kokoh kuatnya konstruksi bangunan zaman dulu tuh begitu kuatnya. Terus di sini tuh ada arca Agastya, terus ada Mahakala, terus sebelah situ ada Nandiswara. Ternyata bukan cuma koleksi-koleksi seperti yang di sana Tengkorak atau prasasti, ternyata juga ada arca-arca yang Ya, unik-unik juga ya Mas di sini. Keren. Kalau di sini ada gamelan. Ada gamelan terus kalau lebih banyak lagi ada di ruang Oh ya. pagelaran. Oh ya. Bisa kita ke ruang pagelaran? Bisa. Oh ya. Kita mau ke ruang palon Mbak. Oh, Ini ya. ruang ini ada berbagai karya seni wayang beber dari berbagai maestro. Oh, ya. Salah satunya tuh ada karya Pak Budiman Hadisuwarno. Oh ya. Nah, Oh ya. Nah, ini ada apa Mas? ini ada foto-foto kuno dari zaman kolonial Mbak. Nah, ini membuktikan kalau dari zaman dulu tuh ada kesenian dari berbagai daerah. Ini ada seni tari, terus ini ada wayang juga. Ini sekitar tahun berapa Mas? Ini dari 1900-an Mbak. Nah, 1900. Ini kita bergeser ke sini. Ini ada wayang beber dari berbagai negara. Ini ada dari Cina, terus ini dari Perancis. Oh. Nah, ini terbuat dari kain sutra Mbak, yang wayang bebernya ini. Terus ini Pak Indra sendiri yang dari kolektor barang antik Pak Albert dari Perancis. Jadi wayang beber itu tidak hanya dari Jawa ya Mas? Tidak hanya dari Jawa Mbak. Terus ini menceritakan tentang Mahabharata ini. Oh. Berarti Mahabharata juga itu terkenal di Perancis sama Cina juga ya? Iya, lumayan terkenal. Ini Mbak, ini tentang pesta Dewa Dewi ya. Ini saya lihatkan salah satu karya seni dari maestro Pak Tugiman. Ini menceritakan tentang Joko Kembang Kuning. Dijual mahal 25 juta. Terus di sini juga ada karya seni dari Pak Indra sendiri. Pak Indra sama timnya kurang lebih pengerjaannya 3-4 bulan. Ini menceritakan tentang apa Mas? Tentang Buddha. Ini kertasnya dari apa Mas? Ini kertas duluan Mbak. Kertas Ya, dua. kertas duluan Pak Indra sendiri yang ngerjain. Ini lama banget ngerjainnya. Kalau di dalam sini ada apa Mas? Ini ada topeng-topeng Mbak. Ini bisa dilihat. Topeng-topeng kan Topeng. dulu Pak Indra buat sanggar
banyak Oh, jatilan begitu. gitu. Sini topeng-topeng dari Jepang. Kalau ini ada apa, Mas? Lukisan koper juga mbak, ini dari sama pasti mbak. Oh, itu. Masih ada ruangan lainnya ya? Masih ke sebelah sini ada ruang sanggar. Nah sekarang kita ke ruang sabda. Nah nanti untuk selanjutnya bakal dijelaskan sama Mas Fadil. Mas Fadil? Baik, ini sekarang saya dengan Mas siapa? Mas Fadil. Oh, Mas Fadil. Boleh saya dijelaskan apa itu ruang sabda, apa yang ada di dalamnya? Boleh? Masuk terlebih dahulu aja. Oh ya. Ternyata banyak gamelan ya Mas di sini. Iya. Di sini juga terdapat beberapa gamelan seperti gender, kendang, saron, bonang barong, terus kempiang, gemung, dan plentem, peking, gong, dan ketuk, gembul. Sepertinya di sini tempat buat latihan karawitan gitu ya Mas? Iya, di sini tuh buat latihan karawitan warga sekitar seperti ibu-ibu dan adik-adik warga sekitar. Sama kayak terlihat ada gambar layang-layang itu Mas. Ya, itu ada wayang beber yang biasanya digunakan untuk pagelaran. Oh, gitu. Dari itu terbuatnya dari apa Mas? Boleh kita ke situ aja? Oh ya. Wayang ini merupakan wayang beber Pancasila, yaitu salah satu masterpiece yang ada di museum ini. Dan ada keterkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu Kakawin Sotasoma, yang menginspirasi untuk menjadikan kampung Pancasila. Jadi begitu, Mbak. Oh, jadi begitu ya Mas. Jadi kampung Pancasila ini merupakan perwujudan dari Kitab Sutasoma dan juga dari wayang beber ini ya Mas. Iya, Mbak. Gitu. Tuh.